Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum pajak kelas akuntansi 7 akan mempresentasikan tentang peradilan dalam hukum pajak yang beranggotakan itu saya Anissa Feriaska, Elsa Septrianti, Indah Firmansyah, Vira Vinda, dan Nabela Angelina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian pajak. Pengendalian pajak merupakan sebuah badan atau lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak perorangan atau badan yang ingin mengajukan banding atau gugatan dan menyelesaikan terhadap sengketa pajak yang dialaminya. Berdasarkan sejarahnya, pembentukan pengadilan pajak ini bermula dari Majelis Pertimbangan Pajak yang berubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Dengan banyaknya sengketa pajak yang muncul setiap tahunnya, pemerintah menilai BPSP tidak bisa lagi menyelesaikan tanggung jawabnya. Hal inilah yang membuat pemerintah akhirnya membentuk pengadilan pajak secara resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Baiklah, selanjutnya itu hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pertama, hukum administrasi, yaitu umumnya berupa sanksi administrasi berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh Fiskos. Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-masalah ketidakwajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, contohnya tidak menyampaikan SPT. Kedua, hukum pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan, misalnya sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Jenis-jenis gugatan pengadilan pajak. Bagi wajib pajak yang mengalami sengketa pajak, sebaiknya ketahui terlebih dahulu bahwa ada dua jenis gugatan pajak yang bisa diajukan dan diterima pengadilan pajak. Antara lain, yang pertama, tuntutan atau gugatan oleh negara kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Proses persidangan penagihan pajak hanya bisa dilakukan setelah adanya peneguran dan peringatan. Jika wajib pajak atau tergugat terbukti lalai dari kewajibannya, artinya pengadilan memiliki otoritas untuk menyita dan melelang asetnya. Yang kedua, gugatan yang diajukan oleh wajib pajak atas proses penagihan pajak yang dialaminya. Misal proses penagihan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya penyitaan aset tanpa disertai dengan peringatan terlebih dahulu. Wewenang pengadilan pajak. Kewenangan dan kekuasaan lembaga peradilan pajak telah diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sebagai berikut. Tugas dan wewenang pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Dalam hal gugatan, pengadilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah, di mana yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal banding, pengadilan pajak hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan terkecuali ditentukan oleh periksaan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan kewenangan pengadilan pajak juga terkait dengan pengawasan terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang bersangkutan dalam sidang-sidang pengadilan pajak, yang mana pengawasannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Tahap penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama, keberatan. Dikategorikan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua, gugatan. Gugatan merupakan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan wajib pajak atau penanggungan pajak terhadap pelaksanaan pajak yang ditagih atau terhadap keputusan yang dapat diajukan. Yang ketiga, banding.
Upaya hukum selanjutnya yang dimiliki wajib pajak sesuai peraturan perundangan atas ketidakpuasan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak adalah permohonan banding kepada pengadilan pajak. Yang keempat, peninjauan kembali. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya 1 kali atas keputusan Pengadilan Pajak Mahkamah Agung. Kasus Pengadilan Pajak yang berjudul Pengadilan Pajak menolak permohonan banding ASEAN Group terkait sengketa pajak anak perusahaannya PT Gunung Melayu dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Penyelesaian kasus tersebut adalah perusahaan grup ASEAN Agri tersebut diwajibkan membayar pajak yang masih harus dibayar selesai sebesar 240 miliar rupiah, di mana 115,9 miliar rupiah merupakan nilai pokok pajaknya dan sanksinya bernilai 88,1 miliar rupiah. Ketentuan mengenai kurang bayar dan sanksinya diatur berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUHP. Dalam hal kurang bayar pajak telah berkekuatan hukum tetap berdasar vonis kasasi Mahkamah Agung tertanggal 18 Desember 2012. Jadi, perusahaan agri harus membayar wajib pajak sebagaimana keputusan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.